Langit pagi di tanah Jawa selalu indah. Namun keindahan itu sejak lama seringkali tertutup oleh kepulan asap mesiu, tangis rakyat, dan jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Indonesia, negeri yang kaya akan rempah, laut yang luas, dan tanah subur, telah lama menjadi incaran bangsa asing. Dari abad ke abad, datanglah kapal-kapal asing, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Jepang. Mereka datang bukan untuk bersaudara, melainkan untuk menguasai. Di sebuah desa kecil dekat pelabuhan Semarang lahirlah seorang anak lelaki bernama Raka. Ayahnya seorang petani sederhana, ibunya seorang penenun kain batik. Hidup mereka penuh keterbatasan, namun syarat kasih sayang. Sejak kecil, Raka terbiasa mendengar cerita dari ayahnya tentang bagaimana orang-orang Belanda merampas tanah, memaksa rakyat menanam tebu dan kopi, lalu mengambil hasilnya untuk dikirim ke negeri jauh. Petani hanya mendapat sisa, bahkan seringkali tidak mendapat apa-apa. Raka, ingatlah, ucap ayahnya suatu malam, kita memang kecil di mata mereka, tapi darah kita sama merahnya. Jangan biarkan selamanya kita diinjak-injak. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hati Raka kecil, meski ia belum sepenuhnya mengerti maknanya. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Tubuhnya keras karena terbiasa membantu di sawah, tangannya kuat karena sering mengangkat karung hasil panen, dan matanya tajam karena terbiasa mengamati tanda-tanda alam. Namun yang paling berharga dari dirinya bukanlah kekuatan jasmani, melainkan semangat yang mulai berkobar. Semangat melawan penindasan, penderitaan di bawah penjajahan. Seiring bertambahnya usia Raka, penderitaan rakyat semakin nyata di hadapannya. Belanda menegakkan kebijakan tanam paksa. Desa-desa dipaksa menanam komoditas yang menguntungkan mereka, bukan untuk rakyat. Jika ada yang menolak, cambuk dan penjara menanti. Raka pernah menyaksikan langsung tetangganya, Pak Wiryo, dipukul habis-habisan hanya karena berani menyembunyikan sebagian hasil panen untuk keluarganya sendiri. Di pasar, rakyat jelata hanya bisa menukar hasil bumi dengan harga yang tak sebanding. Sementara para tuan Belanda hidup mewah di rumah besar, makan roti, minum anggur, dan berkeliling dengan kereta kuda. Kontras yang begitu menyakitkan hati. Namun di balik itu semua, rakyat tak sepenuhnya diam. Di warung kopi, di surau kecil, di pinggir sawah, bisikan-bisikan perlawanan mulai terdengar. Nama-nama pahlawan yang berani melawan Belanda menjadi legenda. Pangeran Diponegoro, Chat Nyak Dien, Imam Bonjol. Raka mendengar kisah mereka dengan mata berbinar. Kalau mereka bisa melawan, kenapa kita tidak? Tanya Raka suatu malam pada sahabatnya Surya. Surya, seorang pemuda yang pintar membaca kitab dan tulisan Jawa kuno, mengangguk. Kita hanya butuh persatuan. Satu orang melawan mudah dipatahkan. Tapi kalau semua rakyat bersatu, Belanda pun akan gentar. Benih perlawanan tahun 1928, saat Raka sudah beranjak remaja, sebuah kabar besar mengguncang hatinya. Sumpah Pemuda. Ia mendengar dari seorang guru muda di desanya yang baru kembali dari kota. Para pemuda dari berbagai daerah telah bersatu, mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kabar itu membuat darah Raka mendidih. Ia merasa inilah tanda bahwa bangsa ini tak lagi terpecah-pecah. Persatuan bukan sekadar mimpi, namun perjuangan tidak mudah. Belanda masih kuat, pasukannya lengkap dengan senapan dan meriam, sementara rakyat hanya bersenjata bambu runcing. Banyak pemuda ditangkap karena dianggap berbahaya. Penjara penuh dengan tokoh-tokoh pergerakan. Raka, meski hanya seorang pemuda desa, tak tinggal diam. Ia mulai ikut kelompok rahasia yang berkumpul di rumah-rumah warga, membicarakan cara melawan Belanda. Mereka tidak hanya berbicara soal senjata, tetapi juga pendidikan. Sebab mereka tahu bangsa ini tidak akan merdeka hanya dengan mengangkat senjata, tapi juga dengan mengangkat pena, menyalakan api pengetahuan. Kedatangan Jepang tahun 1942 menjadi titik balik besar. Jepang datang menggusur Belanda. Banyak rakyat yang awalnya menyambut dengan gembira, berharap Jepang membawa kebebasan. Saudara tua dari timur, begitu propaganda Jepang menyebut dirinya. Namun harapan itu cepat pupus. Jepang sama kejamnya, bahkan lebih kejam. Rakyat dipaksa kerja rodi membangun jalan, rel kereta, dan kubu pertahanan. Gadis-gadis desa ditangkap, dijadikan jugun Ianfu. Hasil bumi kembali dirampas. Raka yang sudah semakin dewasa merasakan betapa pahitnya masa pendudukan Jepang. Ia pernah dipaksa bekerja di proyek jalan di luar kota, memikul batu dari pagi hingga malam. Tubuhnya kurus, namun semangatnya tetap menyala. Ia melihat, meski rakyat menderita, tekad merdeka semakin besar. Di tengah penderitaan itu, organisasi-organisasi pergerakan yang dulu ditekan Belanda, kini mendapat ruang sempit untuk bergerak.
Jepang mengizinkan beberapa perkumpulan pemuda, meski dengan pengawasan ketat. Dari situlah semangat nasionalisme semakin tumbuh. Raka mulai bergabung dengan para pemuda yang diam-diam belajar strategi, mendengar pidato Soekarno dan Hatta, yang dengan lihai membakar semangat tanpa membuat Jepang curiga. Api yang menyala. Pada malam-malam sunyi, Raka sering duduk di pinggir sawah, menatap bintang. Ia membayangkan Indonesia yang merdeka. Anak-anak bisa sekolah tanpa takut, petani bisa panen untuk keluarganya sendiri, rakyat bisa menentukan nasibnya tanpa campur tangan bangsa asing. Namun jalan ke sana penuh darah. Raka sadar banyak nyawa akan melayang, mungkin termasuk dirinya. Tapi ia tak gentar. Baginya, kemerdekaan lebih berharga daripada nyawa. Surya, katanya suatu malam, jika saat itu tiba, jika bangsa ini benar-benar bangkit, aku akan berada di barisan depan. Aku ingin mati sebagai seorang pejuang, bukan sebagai budak di negeri sendiri. Surinamnya lekat-lekat. Kalau begitu, aku akan berada di sampingmu, sampai titik darah penghabisan. Kedua pemuda itu saling menggenggam tangan, seolah mengikat janji yang lebih kuat dari apapun. Janji yang kelak akan membawa mereka ke dalam arus besar sejarah hingga hari yang paling ditunggu, 15 Agustus 1945. Langit Indonesia tahun 1942 berubah warna. Di pelabuhan-pelabuhan, kapal-kapal Belanda yang dulu berkuasa berlarian, panik digantikan oleh kapal perang Jepang yang megah dan menakutkan. Tentara-tentara berseragam hijau zaitun berbaris rapi, pedang terhunus, bendera matahari terbit berkibar di setiap sudut kota. Belanda menyerah, namun itu bukan berarti rakyat Indonesia merdeka. Yang datang hanyalah penjajah baru, dengan wajah berbeda, tetapi hati yang sama gelapnya. Raka, kini berusia 20 tahun lebih, menyaksikan perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Semula ia dan banyak pemuda lain sempat percaya pada propaganda Jepang, bahwa mereka adalah saudara tua yang akan membebaskan bangsa Asia dari cengkeraman Barat. Poster-poster ditempel di tembok kota, pidato-pidato berapi-api dilontarkan, dan lagu-lagu penuh semangat dipaksa dinyanyikan. Namun seiring berjalannya waktu, topeng itu runtuh. Jepang lebih kejam daripada Belanda. Mereka bukan sekadar mengambil hasil bumi, tetapi juga memeras tenaga rakyat sampai ke titik darah terakhir. Romusha. Neraka di tanah sendiri. Kata yang paling membekas di masa Jepang adalah Romusha. Rakyat dipaksa bekerja rodi, dikirim jauh dari kampung halaman, bahkan sampai ke luar Jawa. Mereka menggali parit, membangun jalan, mengangkut kayu, mendirikan benteng, tanpa upah, tanpa makanan cukup. Raka sendiri pernah dipaksa menjadi romusha di proyek jalan raya dekat Cilacap. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, mereka sudah digiring oleh tentara Jepang dengan teriakan kasar. Tubuh kurus, kaki lemas, namun tetap dipaksa mengangkat batu, mencangkul tanah, menyusun beton. Siapa yang melambat, dihantam popor senapan atau sabetan cambuk. Ia masih ingat bagaimana seorang kawannya, Banu, roboh karena kelelahan. Tentara Jepang tak peduli, mereka membiarkannya tergeletak di lumpur, lalu menyuruh yang lain terus bekerja. Banu tak pernah bangun lagi. Jenazahnya hanya ditutup tanah seadanya di tepi jalan, tanpa nisan, tanpa doa panjang. Raka yang menggali lubang kecil untuk sahabatnya itu, air matanya bercampur dengan tanah basah. Banu mati bukan sia-sia, batin Raka dengan geram. Setiap tetes darah yang jatuh akan menjadi api pembakar semangat kita. Kesengsaraan rakyat. Bukan hanya kaum lelaki yang menderita. Para perempuan pun menangis. Beras semakin langka, diganti dengan ubi dan singkong. Pakaian koyak, anak-anak kurus kering dengan perut buncit karena kelaparan. Di beberapa desa, gadis-gadis ditangkap paksa menjadi Jugun Ianfu, dipaksa melayani tentara Jepang. Luka batin itu jauh lebih pedih daripada luka fisik. Namun di balik penderitaan itu, ada api kecil yang semakin menyala. Api persatuan, api perlawanan. Rakyat sadar, tidak ada penjajah yang benar-benar membawa kebebasan. Satu-satunya jalan adalah merebutnya sendiri. Organisasi pemuda Jepang, tanpa sadar, justru memberi ruang kecil bagi rakyat untuk bersatu. Mereka mendirikan organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, dan berbagai perkumpulan pemuda. Tujuannya semata-mata untuk kepentingan perang Jepang melawan sekutu. Namun di balik itu, para pemuda Indonesia mendapat pelajaran berharga. Latihan militer, strategi perang, kedisiplinan. Raka dan Surya berhasil menyusup masuk ke dalam latihan PETA. Meski diawasi ketat, mereka belajar cara menggunakan senjata, cara berbaris, cara bertahan hidup di medan perang. Setiap pelajaran yang mereka dapatkan, mereka simpan dalam hati, bukan untuk Jepang, melainkan untuk Indonesia.
Lihat, Surya, bisik Raka suatu malam setelah latihan. Mereka pikir kita akan jadi tameng mereka. Tapi suatu hari, ilmu ini akan kita gunakan untuk melawan siapapun yang berani menjajah tanah ini. Surya tersenyum tipis. Benar, Jepang sedang mengasah pedang yang kelak akan menusuk mereka sendiri. Selain PETA, organisasi lain seperti Putera dan kemudian PUPKI dibentuk. Jepang ingin menarik simpati rakyat, namun justru menjadi wadah bagi tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk menyuarakan cita-cita kemerdekaan, meski dengan bahasa yang samar dan terselubung. Raka sering mendengar pidato Soekarno melalui pengeras suara di alun-alun. Meski tidak terang-terangan menentang Jepang, setiap kalimatnya seakan menyulut bara dalam dada rakyat. Kata-katanya bagai api yang menyambar jerami kering, membangkitkan harapan bahwa kemerdekaan semakin dekat. Bisikan kemerdekaan. Malam-malam di desa menjadi saksi bisu. Di gubuk bambu, di surau sederhana, para pemuda berkumpul diam-diam. Mereka membicarakan kabar dari luar negeri, bahwa Jepang mulai kalah perang. Bom-bom sekutu menghancurkan kota-kota di Asia, kapal-kapal Jepang banyak tenggelam. Tentara mereka semakin terdesak. Raka merasakan perubahan itu. Tentara Jepang yang dulu angkuh, kini mulai gelisah. Perintah semakin keras, hukuman semakin brutal. Seolah mereka tahu kekuasaan mereka tidak akan lama. Di tengah situasi itu, semangat rakyat justru semakin berkobar. Bendera merah putih mulai dijahit diam-diam di rumah-rumah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan lirih di malam hari, seakan menjadi doa yang menembus langit. Raka, kata Surya dengan mata berbinar, aku mendengar kabar dari kota. Jepang semakin terdesak, Amerika menjatuhkan bom besar di Hiroshima. Katanya seluruh kota hancur. Mungkin sebentar lagi Jepang benar-benar menyerah. Raka terdiam, dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jika itu benar, maka momen yang mereka tunggu-tunggu selama ini akan datang. Kemerdekaan bukan lagi mimpi jauh, melainkan kenyataan bisa digenggam. Janji di tengah malam. Suatu malam Raka berdiri di tepi sungai bersama Surya dan beberapa pemuda lain. Mereka menatap bulan purnama yang memantul di permukaan air. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Saudara-saudara, ucap Raka lirih, sebentar lagi saat itu akan tiba. Jepang kalah, Belanda tak lagi berkuasa, tapi kemerdekaan tidak akan diberikan, harus kita rebut. Aku berjanji, mulai malam ini, nyawaku hanya untuk Indonesia. Para pemuda mengangguk. Mereka saling menggenggam tangan membentuk lingkaran. Di bawah sinar bulan, mereka mengucapkan sumpah sederhana tapi penuh makna. Tidak akan berhenti berjuang sampai merah putih berkibar di tanah air sendiri. Api perjuangan itu kini membara, menunggu saat meledak. Udara di Jakarta terasa berbeda. Jalan-jalan kota yang biasanya ramai dengan tentara Jepang, kini penuh dengan bisikan kabar yang beredar cepat. Jepang kalah. Kabar itu pertama kali datang dari radio gelap yang berhasil disetel oleh beberapa pemuda. Suara penyiar asing dalam bahasa Inggris menyebutkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom dahsyat dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, bom kedua meluluhlantahkan Nagasaki. Ribuan manusia lenyap seketika. Kota-kota itu tinggal abu. Bagi rakyat Indonesia, kabar itu seperti suara lonceng kebebasan. Jepang, yang selama 3 tahun terakhir menekan dengan kuku besi, kini goyah. Mereka tidak lagi terlihat gagah. Tentara yang dulu begitu sombong, kini wajahnya muram, mata mereka kosong, dan perintah yang mereka keluarkan terdengar lebih seperti jeritan putus asa daripada wibawa. Rakyat mencium kebebasan. Raka dan Surya yang kala itu berada di Jakarta, merasakan suasana kota berubah. Poster-poster propaganda Jepang mulai pudar warnanya, sementara di jalan-jalan, bisikan tentang Indonesia merdeka semakin lantang terdengar. Raka, ujar Surya dengan wajah bersemangat, ini saatnya. Jepang sudah tidak punya kekuatan. Kalau kita menunggu, Belanda bisa kembali dengan nikah dan merebut lagi tanah ini. Kita harus bertindak sekarang. Raka mengangguk. Hatinya berkobar. Ia tahu benar, penjajah Belanda tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan berusaha kembali menancapkan kukunya dengan bantuan sekutu. Jika rakyat terlambat bertindak, semua penderitaan selama ratusan tahun akan sia-sia. Sidang BPUPKI dan persiapan kemerdekaan. Sebelumnya, Jepang sempat membentuk badan bernama BUPI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat duduk di dalamnya. Dari sinilah lahir gagasan dasar negara yang kelak dikenal sebagai Pancasila. Namun semua itu masih dalam bayang-bayang Jepang.
Janji mereka hanyalah janji kosong untuk menarik simpati rakyat. Kini setelah bom atom dijatuhkan, janji itu tak lagi berarti. Rakyat tidak mau menunggu, pemuda tidak mau sabar lagi. Pertemuan rakyat dan pemuda di sebuah rumah kecil di Jakarta, Raka dan Surya berkumpul dengan para pemuda lain. Mereka berdiskusi sengit. Kita tidak bisa menunggu, kata seorang pemuda bernama Wikana dengan suara keras. Soekarno dan Hatta terlalu hati-hati. Mereka masih memikirkan Jepang. Padahal ini kesempatan emas. Kalau kita terlambat, Belanda kembali dan kita hanya akan jadi budak lagi. Betul, saut Raka. Kita harus mendorong Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak besok, tidak lusa. Sekarang juga. Namun tidak semua sepakat. Ada juga yang berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan dengan persiapan matang, agar tidak menimbulkan kekacauan. Perdebatan semakin panas, namun satu hal jelas. Semangat kemerdekaan sudah tak bisa dibendung. Kabar kapitulasi Jepang tanggal 11 Agustus 1945, kabar besar datang. Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dunia terkejut, Asia terguncang, dan Indonesia bergetar. Di Jakarta, para pemimpin bangsa segera berkumpul. Soekarno, Hatta, dan Rajiman berbicara panjang lebar. Namun sikap mereka masih hati-hati. Mereka ingin menunggu kepastian, menunggu instruksi dari Jepang, menunggu waktu yang dianggap tepat. Bagi para pemuda, sikap itu mengecewakan. Mengapa harus menunggu? Teriak seorang pemuda. Apakah kita akan merdeka karena belas kasihan Jepang? Tidak. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Raka mengangguk setuju. Ia merasa darahnya mendidih. Jika kemerdekaan hanya bergantung pada izin Jepang, maka itu bukan kemerdekaan sejati. Malam di Pegangsaan Timur, pada malam 15 Agustus, rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56 menjadi tempat pertemuan penting. Raka dan Surya berada di antara kerumunan pemuda yang mendengarkan dengan penuh tegang. Soekarno dengan suara tenang berkata, "Saudara-saudara, benar Jepang telah menyerah. Namun kita harus berhati-hati. Jangan sampai rakyat kita dikorbankan dalam kekacauan. Kita harus menunggu momen yang tepat." Suara protes langsung terdengar. Wikana maju ke depan, wajahnya memerah. "Bung Karno, jika Bung dan Bung Hatta tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, kami pemuda yang akan bertindak. Kami tidak mau kemerdekaan datang dari hadiah Jepang. Kami akan merebutnya dengan darah kami sendiri." Suasana ruangan memanas. Raka yang berdiri di belakang mengepalkan tinjunya. Ia merasakan gelombang semangat pemuda yang tak lagi bisa ditahan. Soekarno menatap tajam, lalu berkata dengan nada berat, "Anak-anakku tenanglah, semua akan ada waktunya. Jangan sampai perjuangan ini berakhir dengan pertumpahan darah sia-sia." Namun bagi pemuda, kata-kata itu terdengar terlalu lambat. Mereka ingin tindakan, bukan penundaan. Penculikan Rengas Dengklok. Malam itu juga keputusan diambil. Para pemuda sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta, menjauh dari pengaruh Jepang, agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa intervensi. Tanggal 16 Agustus dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Di sana para pemuda terus mendesak. Raka ikut dalam rombongan itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Bung Karno berdebat panjang dengan pemuda. "Bung Karno," ujar Raka dengan suara bergetar, "kami mohon. Kami sudah melihat sahabat kami mati sebagai Romusha. Kami melihat gadis-gadis desa dipaksa Jepang, kami melihat darah mengalir setiap hari. Jangan tunda lagi, Bung. Jika kita menunggu, Belanda akan kembali, dan semua itu akan sia-sia. Merdekakanlah bangsa ini sekarang juga." Soekarno terdiam. Ia menatap wajah-wajah muda di hadapannya. Wajah penuh semangat, penuh luka, tapi juga penuh cinta pada tanah air. Hatinya luluh. Akhirnya setelah perdebatan panjang, Bung Karno dan Bung Hatta setuju. Proklamasi kemerdekaan harus dilakukan secepatnya di Jakarta dengan mengibarkan bendera merah putih. Kepulangan ke Jakarta, malam itu juga kabar disampaikan ke Jakarta. Persiapan dilakukan tergesa-gesa. Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, menjahit bendera merah putih dengan tangannya sendiri. Di rumah Laksamana Maeda, naskah proklamasi disusun. Kata demi kata ditulis dengan penuh harap, dengan tangan yang gemetar karena beban sejarah. Raka bersama Surya dan para pemuda lain membantu menjaga keamanan. Mereka tahu jika Jepang mengetahui hal ini, nyawa bisa melayang. Namun rasa takut sudah hilang, yang tersisa hanyalah tekad. Di wajah setiap pemuda ada sinar yang sama, besok Indonesia akan lahir. Pagi itu, 11 Agustus 1945, matahari Jakarta terbit dengan cahaya keemasan. Udara terasa hangat, namun di dada setiap orang
Api semangat berkobar lebih panas dari biasanya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari lahirnya sebuah bangsa. Di rumah sederhana di Pegangsaan Timur 056, rakyat mulai berdatangan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua berjejal di halaman. Mereka datang dengan pakaian seadanya, banyak yang bertelanjang kaki, namun wajah mereka bersinar penuh harapan. Ada yang membawa bambu runcing, ada yang menyelipkan bendera merah putih kecil di saku, ada pula yang sekadar datang dengan doa di hati. Raka berdiri di antara kerumunan itu bersama Surya. Jantungnya berdegup keras, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski pagi itu belum terlalu panas. Ia tahu, setiap detik hari itu bisa saja berubah menjadi bahaya. Jepang masih ada di Jakarta. Tentara mereka masih bersenjata lengkap. Jika mereka tahu apa yang akan terjadi, peluru bisa menghentikan mimpi ini kapan saja. Namun tidak ada yang peduli. Tak ada rasa takut. Yang ada hanyalah keyakinan. Indonesia harus merdeka hari ini. Persiapan di rumah Soekarno, di dalam rumah suasana tegang. Soekarno duduk di kursi rotan, wajahnya pucat karena sakit malaria yang menyerangnya sejak beberapa hari terakhir. Namun matanya tetap tajam, penuh wibawa. Di sampingnya ada Muhammad Hatta, tenang dan mantap. Di meja kecil, selembar kertas putih tergeletak. Di atasnya tertulis naskah yang akan mengubah sejarah dunia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tulisan tangan Bung Karno disempurnakan bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo malam sebelumnya di rumah Laksamana Maeda. Fatmawati dengan tangan yang gemetar namun tegas membawa bendera merah putih yang dijahitnya semalaman. Kain itu sederhana, dari katun biasa, bukan sutra mahal. Tapi maknanya jauh lebih berharga daripada emas. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia adalah simbol darah dan nyawa jutaan rakyat yang gugur. Raka, bisik Surya sambil menatap bendera itu. Lihat, merahnya adalah darah kita. Putihnya adalah jiwa kita. Hari ini sejarah akan ditulis dengan warna itu. Raka mengangguk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Detik-detik proklamasi, sekitar pukul 10 pagi, Soekarno keluar dari rumah dengan langkah perlahan. Tubuhnya lemah, namun suara rakyat yang bersorak memberinya kekuatan. Ia berdiri di serambi rumah, di hadapan mikrofon sederhana yang dipasang tergesa-gesa. Saudara-saudara sekalian, suara Bung Karno menggema. Kerumunan hening seketika. Bahkan burung-burung di pohon seolah berhenti berkicau. Dengan suara tegas meski sesekali serak, Bung Karno membacakan naskah yang kelak dihafal setiap anak bangsa. Open quote. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Close quote. Tepat setelah kalimat terakhir terucap, sorak-sorai rakyat membelah langit. Teriakan "Merdeka, Merdeka" menggema dari setiap sudut halaman, dari mulut setiap rakyat yang hadir. Air mata bercampur dengan senyum, pelukan, dan kepalan tangan ke udara. Raka merasakan tubuhnya bergetar. Ia menatap Surya, yang juga menangis. Kita merdeka, Surya. Kita benar-benar merdeka. Surya memeluknya erat. Ini baru permulaan, Raka. Tapi hari ini kita lahir kembali sebagai bangsa. Pengibaran bendera merah putih. Setelah pembacaan proklamasi, tiba saat yang paling sakral, pengibaran bendera merah putih. Fatmawati menyerahkan bendera kepada dua pemuda, Latif Hendraningrat dan Suhud. Dengan langkah tegap, mereka membawa kain merah putih itu ke tiang bambu yang sudah didirikan di halaman. Seluruh rakyat menahan napas. Ketika bendera mulai ditarik perlahan ke atas, suara lagu Indonesia Raya berkumandang. Tidak ada orkestra, tidak ada musik megah. Hanya suara rakyat yang bernyanyi bersama, penuh semangat dan air mata. Indonesia, tanah airku. Suara itu lirih, namun makin lama makin kuat, menggema ke seluruh penjuru. Bendera itu berkibar untuk pertama kalinya sebagai lambang bangsa yang merdeka. Merahnya berkilau diterpa matahari, putihnya bersih seperti doa yang baru lahir. Raka menatapnya tanpa berkedip, air matanya jatuh tak terbendung. Dalam hatinya berbisik, untuk inilah semua darah tertumpah. Untuk inilah semua air mata mengalir. Hari ini kita benar-benar berdiri di tanah kita sendiri. Suasana rakyat. Setelah upacara sederhana itu, rakyat tidak langsung bubar. Mereka masih berkumpul, masih berteriak merdeka berulang kali, seakan ingin memastikan dunia mendengar. Beberapa orang memeluk bendera, ada yang menunduk sujud di tanah, ada pula yang bernyanyi tanpa henti. Raka dan Surya berjalan di antara kerumunan, menyapa wajah-wajah penuh bahagia. Ada ibu tua yang menangis sambil menggendong cucunya. Ada petani yang tangannya masih kotor oleh tanah.
namun terus mengibaskan bambu runcing ke udara. "Raka!" teriak seorang pemuda lain. "Kita berhasil! Kita bebas!" Raka hanya bisa tersenyum sambil menatap langit. Bebas ya. Tapi di lubuk hatinya ia tahu, kebebasan itu baru awal. Jalan panjang masih menanti. Belanda pasti akan datang kembali, sekutu pasti akan berusaha mengambil alih. Darah mungkin masih harus tertumpah. Namun hari itu, semua itu tak penting. Yang penting adalah Indonesia sudah lahir. Janji di bawah bendera sore hari, ketika kerumunan mulai bubar, Raka dan Surya berdiri di bawah tiang bendera. Mereka menatap merah putih yang masih berkibar gagah. "Surya," kata Raka lirih, "kita sudah sampai di hari yang kita impikan. Tapi perjuangan belum selesai. Aku bersumpah, aku akan menjaga kemerdekaan ini dengan nyawaku." Surya mengangguk, matanya basah. "Aku juga, Raka. Kalau harus mati, biarlah mati dengan merah putih di dada." Kedua pemuda itu menggenggam tangan, menguatkan tekad. Mereka tahu kemerdekaan bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh darah dan pengorbanan. Namun untuk hari itu, mereka mengizinkan diri mereka merasakan bahagia. Bahagia yang lahir dari penderitaan ratusan tahun. Bahagia yang terbayar dengan jutaan nyawa. Bahagia yang bernama merdeka. Angin malam berhembus pelan menyusuri jalan-jalan sempit di sebuah desa kecil di Jawa. Lampu-lampu minyak berkelip di rumah-rumah sederhana. Sementara dari kejauhan terdengar suara serangga malam bersaut-sautan. Di sebuah gubuk yang agak terpisah dari keramaian, beberapa pemuda duduk melingkar dengan wajah serius. Mereka adalah para pemuda pejuang yang diam-diam tengah menyusun langkah-langkah besar bagi tanah air. Di antara mereka ada Raka, seorang pemuda yang telah lama ikut dalam pergerakan rahasia. Wajahnya keras, matanya tajam, tetapi dalam hatinya tersimpan semangat membara yang sulit dipadamkan. Ia mengingat masa-masa ketika rakyat harus tunduk pada perintah Jepang, menyaksikan orang-orang desa dipaksa bekerja tanpa upah untuk membangun jalan, jembatan, dan benteng pertahanan. Tidak sedikit yang meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Namun kini, kabar angin mulai menyebar. Jepang sedang terdesak oleh sekutu. Bom besar telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tentara Jepang yang dulu begitu angkuh, kini terlihat lebih waspada dan murung. Raka dan kawan-kawannya tahu ini saat yang tepat untuk bertindak. "Saudara-saudara," ujar Raka dengan suara rendah namun tegas, "selama ini kita terpaksa tunduk. Kita diam bukan karena takut, melainkan karena menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang, saat itu telah tiba. Jepang sudah tidak lagi sekuat dulu. Jika kita berani bersatu, kita bisa merebut kemerdekaan yang selama ini kita impikan." Mata para pemuda lain berkilat mendengar kata-kata itu. Ada rasa takut tentu saja, sebab pasukan Jepang masih bersenjata lengkap. Tetapi di balik ketakutan itu, ada pula harapan besar. Mereka mulai sadar bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Malam itu, mereka membuat rencana sederhana, menggalang dukungan dari rakyat desa, menyebarkan semangat perlawanan, dan menyiapkan diri jika sewaktu-waktu proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh para pemimpin bangsa di Jakarta. Hari-hari berikutnya diwarnai ketegangan. Jepang semakin sering kalah dalam pertempuran di luar negeri, dan desas-desus kekalahannya terdengar sampai ke pelosok tanah air. Di pasar, di sawah, bahkan di pos jaga Jepang, rakyat mulai berbisik-bisik tentang kekalahan negeri matahari terbit itu. Raka berjalan dari desa ke desa, mengingatkan rakyat untuk tetap waspada namun tidak putus asa. Ia tahu bahwa semangat rakyat bisa menjadi kekuatan terbesar. Di sebuah lumbung padi, ia berbicara kepada puluhan petani. "Selama ini kalian menderita, dipaksa menyerahkan padi, dipaksa bekerja tanpa istirahat. Tetapi percayalah, penderitaan ini tidak akan abadi. Kita harus siap menyambut hari besar. Jika pemimpin kita memproklamasikan kemerdekaan, maka kita semua harus berdiri tegak, menjaga tanah air dari siapapun yang ingin merebutnya kembali." Seorang petani tua meneteskan air mata mendengar kata-kata itu. Ia mengangkat kepalan tangannya, diikuti yang lain. Malam itu, api semangat menyala di dada mereka. Sementara itu di Jakarta, para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh pemuda lain mulai merasakan desakan besar. Jepang sudah berada di ambang kekalahan total. Para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Namun, jalan menuju hari itu tidaklah mudah. Ada tarik-menarik antara kehati-hatian para tokoh tua dan keberanian meledak-ledak para pemuda. Raka, meski hanya seorang pejuang dari desa kecil, juga merasakan ketegangan itu. Ia mendengar kabar bahwa para pemuda di Jakarta bahkan sempat menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok
agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin Jepang. Kabar itu membuat hatinya bergetar. Ia tahu bahwa sejarah besar tengah terjadi. Jika hari itu tiba, batinnya, maka seluruh pengorbanan rakyat tidak akan sia-sia. Semua darah, air mata, dan nyawa yang melayang akan menemukan arti. Di desanya, Raka terus menguatkan rakyat. Ia melatih para pemuda dengan senjata sederhana, bambu runcing, parang, bahkan kayu. Mereka tahu itu tidak sebanding dengan senjata Jepang, apalagi Belanda yang mungkin akan kembali. Tetapi bagi mereka, lebih baik mati dengan senjata di tangan daripada hidup selamanya dalam penjajahan. Suasana desa yang dulu sunyi kini penuh dengan bisik-bisik perjuangan. Ibu-ibu menyiapkan makanan, bapak-bapak menyiapkan tempat persembunyian, dan anak-anak muda mengasah bambu hingga runcing. Rakyat kecil yang selama ini tampak lemah, kini menjelma menjadi kekuatan yang siap meledak kapan saja. Raka sering merenung di bawah pohon beringin tua di pinggir desa. Ia memikirkan masa kecilnya yang penuh penderitaan, saat ayahnya dipukul serdadu Belanda, saat ibunya harus menjual perhiasan terakhir untuk membeli beras. Semua kenangan itu menjadi bahan bakar dalam dadanya. Ia tidak ingin anak-anak di generasi berikutnya merasakan hal yang sama. Indonesia harus merdeka, katanya lirih pada dirinya sendiri, atau kita semua akan mati memperjuangkannya. Hari demi hari berlalu, ketegangan semakin terasa. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Namun rakyat belum tahu pasti apa yang akan terjadi di tanah air. Tentara Jepang masih bersenjata dan masih ada di jalanan. Kabar kemenangan sekutu beredar diam-diam dari mulut ke mulut. Raka merasakan suasana desa penuh dengan pertanyaan. Apakah Jepang benar-benar kalah? Apakah kita benar-benar akan merdeka? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi semua menanti dengan harap-harap cemas. Di malam penuh bintang itu, Raka memandang langit. Ia tahu, dalam hitungan hari, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah nasib bangsa. Langit Jakarta pada pertengahan tahun 1945 terasa muram, meski matahari tetap terbit setiap pagi seperti biasa. Udara pengap, jalanan berdebu, dan raut wajah rakyat penuh keletihan mencerminkan betapa perang besar yang sedang berkecamuk di seluruh dunia turut menghantam keras bumi pertiwi. Jepang, yang dulu masuk dengan membawa slogan Saudara Tua Asia dan mengusung janji kemerdekaan, kini memperlihatkan wajah aslinya. Penjajah yang sama keras, bahkan lebih bengis daripada Belanda. Di pasar-pasar, rakyat berdesak-desakan berebut beras yang semakin langka. Perempuan, ibu-ibu dengan kain lusuh, berdiri mengantre panjang sejak dini hari. Kadang mereka harus pulang dengan tangan hampa, karena jatah beras habis atau disalurkan terlebih dahulu untuk tentara Jepang. Anak-anak kurus berperut buncit akibat busung lapar berlarian tanpa tenaga. Di kampung-kampung, suara tangisan bayi karena kelaparan menjadi nyanyian malam yang memilukan. Namun, di tengah kesengsaraan itu, semangat bangsa tidak padam. Justru penderitaan rakyat semakin menyalakan api perlawanan. Para pemuda yang bekerja di berbagai sektor mulai bergerak diam-diam. Ada yang menjadi bagian dari organisasi bentukan Jepang, seperti Heiho atau Keibodan. Namun dalam hati mereka menyimpan tekad. Semua ilmu militer dan disiplin keras itu kelak akan dipakai untuk bangsa sendiri, bukan untuk sang penjajah. Di rumah-rumah sederhana, rapat-rapat kecil digelar dengan penuh kehati-hatian. Lampu dipadamkan, hanya cahaya temaram pelita yang menerangi wajah-wajah muda penuh semangat. Nama-nama seperti Sukarni, Wikana, Chairul Saleh, dan Adam Malik mulai terlibat dalam diskusi-diskusi panjang tentang masa depan bangsa. Mereka menyadari bahwa Jepang sedang terdesak dalam Perang Pasifik. Tentara sekutu berhasil merebut kembali banyak wilayah yang dulu diduduki Jepang. Bom-bom mulai menghujani kota-kota besar. Jepang sudah diambang kekalahan, bisik salah seorang pemuda dalam sebuah rapat rahasia di Menteng. Saat inilah kesempatan kita untuk bangkit. Jika kita hanya menunggu, bisa jadi bangsa lain yang akan datang dan kembali menjajah. Namun tidak semua sepakat tentang cara bertindak. Sebagian tokoh tua, terutama yang dekat dengan Jepang, masih berhati-hati. Mereka percaya janji Jepang bahwa kemerdekaan akan diberikan kelak melalui Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, yang kemudian berubah menjadi PPKI. Di sana, tokoh-tokoh besar bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Supomo terlibat dalam sidang-sidang penting untuk merumuskan dasar negara. Meski demikian, pemuda-pemuda radikal melihat waktu tidak boleh disia-siakan. Mereka menilai
Kemerdekaan harus direbut, bukan diberi. Hari-hari terus berjalan. Sementara itu, di balik dinding rumah-rumah besar yang menjadi markas rahasia, rancangan konstitusi sedang diperdebatkan dengan sengit. Panitia 9, dengan tokoh-tokoh utama seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan lain-lain, berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Di sana tercantum dasar-dasar yang akan menjadi fondasi Republik Indonesia kelak. Namun di luar sana, rakyat kecil masih berkubang dalam penderitaan. Banyak pemuda yang dipaksa menjadi romusha, pekerja paksa yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Burma dan Malaya. Mereka bekerja siang malam membangun jalan, jembatan, dan benteng pertahanan Jepang. Ribuan nyawa melayang, tidak pernah kembali. Kisah mereka menjadi luka mendalam dalam sejarah bangsa. Tapi justru darah dan air mata itu yang menumbuhkan tekad. Indonesia harus merdeka, agar generasi berikutnya tidak lagi merasakan perbudakan. Pada bulan Juli 1945, kabar besar mulai beredar. Di radio-radio gelap yang disembunyikan dari sensor Jepang, tersiar berita bahwa Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan 3 hari kemudian di Nagasaki. Ledakan itu meluhlantakan kota, membunuh ratusan ribu jiwa. Jepang terkejut, goyah, dan mulai menimbang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini menyebar cepat dari mulut ke mulut, meski Jepang berusaha menutupinya. Para pemuda yang cerdas segera menyadari arti kabar itu. Ini saatnya, kata Wikana dengan mata berbinar. Jepang sudah tidak punya daya. Jika kita menunggu terlalu lama, sekutu akan datang. Bila itu terjadi, Indonesia bisa jatuh ke tangan mereka, dan kita kehilangan kesempatan emas. Kegelisahan merambat cepat di kalangan pemuda. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, para tokoh tua masih meminta kesabaran. Jangan terburu-buru, kata Bung Hatta dengan tenang dalam sebuah pertemuan. Kita harus memikirkan rakyat. Jika proklamasi dilakukan tanpa persiapan, bisa menimbulkan pertumpahan darah yang lebih besar. Jepang memang kalah, tetapi mereka masih bersenjata lengkap di sini. Jangan sampai rakyat jadi korban sia-sia. Perdebatan semakin panas. Pemuda merasa tokoh tua terlalu hati-hati. Sementara tokoh tua menilai pemuda terlalu gegabah. Di sebuah rumah di Pegangsaan Timur, suasana rapat berlangsung tegang. Pemuda mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya, bahkan tanpa menunggu restu Jepang. Sedangkan Bung Karno yang saat itu sedang sakit malaria, tetap bersuara lantang namun penuh perhitungan. Kemerdekaan memang hak segala bangsa, ujar Soekarno dengan suara serak. Tetapi janganlah kita melangkah dengan sembrono. Kita harus memastikan kemerdekaan ini kokoh, bukan hanya letupan emosi sesaat. Namun semangat pemuda sulit dibendung. Mereka bahkan mulai merencanakan untuk menculik Soekarno dan Hatta agar dibawa keluar kota, jauh dari pengaruh Jepang, supaya proklamasi bisa segera diumumkan. Di jalanan Jakarta, rakyat kecil terus bergumul dengan penderitaan, tetapi diam-diam mereka juga mendengar kabar bahwa kemerdekaan semakin dekat. Para pedagang, buruh, petani, hingga tukang becak menyimpan harapan dalam hati. Harapan yang membuat mereka tetap bertahan meski hidup semakin berat. Hari-hari menjelang pertengahan Agustus 1945 adalah hari-hari penuh ketegangan. Setiap detik terasa panjang, setiap kabar yang tersebar menjadi bahan pembicaraan serius. Jepang makin jelas menunjukkan kelemahannya. Tentara mereka lesu, banyak yang pulang dengan wajah muram. Para perwira mulai menyadari kekuasaan mereka di tanah Jawa tidak akan lama. Sementara itu di rumah-rumah pemuda, rencana aksi semakin matang. Mereka menunggu saat yang tepat. Mereka tahu kemerdekaan sudah di ambang pintu. Tinggal keberanian bangsa untuk membuka pintu itu sendiri. Dan di tengah gelapnya malam Jakarta yang sunyi, dengan bintang-bintang redup tertutup kabut perang, semangat itu berbisik di hati setiap anak bangsa. Merdeka atau mati. Menyongsong hari kemerdekaan tahun 1945 menjadi tahun penuh gejolak. Di awal tahun, rakyat Indonesia masih hidup di bawah cengkeraman penjajahan Jepang. Janji-janji manis tentang saudara tua sudah lama runtuh. Jepang yang tadinya disambut dengan harapan sebagai pembebas dari Belanda, justru menghadirkan penderitaan yang sama, bahkan dalam beberapa hal lebih kejam. Pemuda-pemuda dipaksa menjadi romusha, dikirim ke tempat-tempat jauh, bekerja tanpa upah, dan seringkali tidak kembali. Bahan pangan semakin sulit, rakyat kelaparan, dan suasana penuh ketakutan menyelimuti setiap kampung. Namun di balik penderitaan itu, semangat untuk merdeka justru semakin membara. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa besar. Sebuah kota di Jepang bernama Hiroshima luluh lantak oleh bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat. Hanya dalam hitungan detik, ratusan ribu nyawa melayang, dan dunia melihat betapa dahsyatnya senjata baru itu. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Jepang yang sudah lama terdesak dalam Perang Pasifik, akhirnya jatuh bertekulutut. Berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke tanah jajahan seperti Indonesia. Para pemimpin pergerakan menyadari bahwa kekalahan Jepang hanyalah masalah waktu. Di antara mereka, mulai timbul keyakinan, inilah kesempatan emas untuk meraih kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan. Jika menunggu lebih lama, bisa saja sekutu datang dan kembali menjajah Indonesia. Kekosongan kekuasaan dan desakan para pemuda. Pada 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. Namun berita itu tidak serta-merta diumumkan secara terbuka di Indonesia. Pemerintahan militer Jepang di Jakarta masih mencoba menjaga ketertiban, seolah tidak ada perubahan. Di sisi lain, para pemuda yang haus akan kemerdekaan tidak sabar lagi. Mereka tahu bahwa jika kemerdekaan tidak segera diproklamasikan, peluang itu bisa direbut bangsa lain. Malam demi malam, para pemuda berkumpul diam-diam. Di antara mereka ada nama-nama seperti Sultan Syahrir, Wikana, Chairul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik. Mereka berdiskusi penuh semangat, menyusun rencana, dan mencari cara agar proklamasi bisa segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Namun di pihak lain, para tokoh tua seperti Soekarno, Hatta, dan Dr. C. Rajiman Weddiodiningrat cenderung lebih hati-hati. Mereka tidak ingin terburu-buru karena menyadari risiko besar yang bisa muncul. Jepang masih bersenjata lengkap di Indonesia, dan jika mereka merasa proklamasi dilakukan secara frontal, bisa saja rakyat ditembaki habis-habisan. Perbedaan pandangan. Golongan tua dan golongan muda. Inilah titik yang paling menegangkan. Golongan tua menghendaki kemerdekaan tetap diproklamasikan, tapi dengan cara yang teratur, menunggu saat yang dianggap aman. Golongan muda menolak. Mereka berkata, open quote, "Jika kita menunggu, kemerdekaan hanya akan menjadi hadiah dari Jepang atau sekutu. Kita tidak ingin hadiah. Kita ingin merebut kemerdekaan dengan tangan kita sendiri." Close quote. Pernyataan itu menggema di antara para pemuda. Mereka menilai bahwa Soekarno dan Hatta terlalu berhati-hati, terlalu diplomatis, sementara waktu terus berjalan. Insiden Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, terjadilah peristiwa yang kelak dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda, terutama Sukarni, Wikana, dan kawan-kawan, menculik Soekarno dan Hatta, membawa mereka ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya jelas, menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, agar mereka bisa dengan bebas memutuskan proklamasi. Di rumah itu, Soekarno dan Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan hari itu juga. Namun Soekarno dengan tenang menolak untuk tergesa-gesa. Ia berkata bahwa segala sesuatu harus dipikirkan matang-matang. Hatta menambahkan, kita harus bijak, bukan sekadar berani. Perdebatan sengit pun terjadi. Para pemuda menuding golongan tua tidak berani mengambil risiko, sementara para pemimpin menilai pemuda terlalu nekat. Meski begitu, peristiwa itu justru semakin mempertegas bahwa seluruh bangsa Indonesia sebenarnya sudah tidak sabar lagi menunggu datangnya kemerdekaan. Kabar dari Jakarta. Sementara itu di Jakarta, lobi-lobi terus dilakukan. Ahmad Soebardjo, salah satu tokoh nasionalis, bergerak cepat menemui para pemuda. Ia berjanji bahwa proklamasi akan dilakukan secepat mungkin, tidak lewat dari 11 Agustus 1945. Dengan janji itu, ketegangan mereda, dan akhirnya Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Hari mulai malam. Di kediaman Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo berkumpul bersama para tokoh muda. Di tempat inilah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan. Perumusan naskah proklamasi dengan tenang, Soekarno menuliskan draft naskah proklamasi. Hatta, Soebardjo, dan beberapa pemuda ikut memberikan masukan. Kalimat demi kalimat dipilih dengan hati-hati, agar jelas, singkat, tapi penuh makna. Akhirnya naskah itu selesai. Draft tersebut ditulis tangan oleh Soekarno dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Isinya sederhana namun sangat kuat. Pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka lepas dari segala bentuk penjajahan. Di atas kertas sederhana itulah sejarah bangsa ditulis. Menjelang fajar malam itu, Jakarta tidak pernah tidur. Di luar, rakyat masih bingung.
masih belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi di rumah Laksamana Maeda, sebuah keputusan besar telah dibuat. Soekarno yang sedang hamil besar oleh sakit malaria tropika tampak letih. Hatta juga kelelahan. Namun keduanya tahu, esok hari bukan lagi hari biasa. Esok adalah hari yang akan tercatat selamanya dalam sejarah bangsa. Para pemuda pun bersemangat. Mereka mulai menyebarkan kabar, memberitahu kawan-kawan dekat bahwa besok pagi, tanggal 12 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan. Matahari belum terbit, namun cahaya kemerdekaan sudah terasa menyinari hati seluruh rakyat. Jalan panjang menuju fajar merdeka. Gelombang sejarah terus bergulir, membawa bangsa Indonesia semakin dekat ke pintu kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dengan perasaan bercampur aduk. Khawatir, waspada, sekaligus bersemangat. Desakan pemuda yang membara berpadu dengan diplomasi hati-hati golongan tua menciptakan ketegangan yang sulit dibendung. Namun, semua kesadaran tertuju pada satu tujuan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus terjadi secepatnya sebelum Jepang kembali menegakkan cengkeramannya. Malam itu, 16 Agustus 1945, rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol menjadi saksi lahirnya naskah paling bersejarah. Dalam suasana tegang, para tokoh pergerakan berkumpul. Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Sayuti Milik, Sukarni, dan beberapa pemuda lain. Mereka duduk di ruang tamu dengan wajah penuh konsentrasi. Di meja sederhana, lampu remang menerangi kertas kosong yang sebentar lagi akan diisi dengan kalimat yang akan mengguncang dunia. Suasana hening, hanya terdengar suara pena menggores kertas. Soekarno, dengan ketenangan yang luar biasa, menuliskan kalimat demi kalimat yang telah didiskusikan bersama. Kata-kata itu sederhana, tetapi menyimpan kekuatan yang akan menjadi dasar berdirinya sebuah bangsa. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu lahir dari penderitaan panjang rakyat yang puluhan tahun merasakan perih dijajah. Setiap huruf seakan menjadi doa dari jutaan jiwa yang pernah menderita. Hatta sesekali memberi masukan, menyempurnakan redaksi agar sesuai dengan semangat yang ingin disampaikan. Ahmad Soebardjo duduk mengamati dengan wajah serius, sementara pemuda seperti Sukarni tampak tidak sabar, penuh semangat revolusioner. Cukup Bung Karno, kata Hatta setelah beberapa kalimat selesai ditulis. Ini sudah jelas dan tegas, tak perlu berpanjang kata. Yang penting esensinya, bangsa kita merdeka. Soekarno mengangguk, menutup pena. Wajahnya letih karena baru saja pulang dari Rengas Dengklok dan kondisi kesehatannya memang tidak terlalu baik, tetapi sorot matanya menyala. Seakan ada api besar yang menyalakan kembali tenaganya. Di sudut ruangan, Sayuti Milik kemudian mengetik ulang naskah itu dengan mesin tik pinjaman dari seorang perwira Jepang bernama Mayor Nishijima. Jari-jarinya bergerak cepat. Setiap ketukan seakan menggema bagai tabuhan genderang kemerdekaan. Namun, persoalan berikutnya muncul. Siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi? Para pemuda mengusulkan agar ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir sebagai wakil dari seluruh bangsa. Tetapi Soekarno bersikeras, tidak perlu semua. Cukup saya dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perdebatan berlangsung sengit. Sukarni bersuara lantang. Ini harus ditandatangani oleh kita semua, Bung, agar tidak ada anggapan ini hanya pernyataan segelintir orang. Akhirnya, setelah diskusi panjang, Soekarno mengajak semua untuk mencari jalan tengah. Dengan suara berat ia berkata, sejarah tidak ditulis oleh banyak tangan, melainkan oleh keputusan tegas. Biarlah saya dan Bung Hatta menanggung. Dengan suara berat ia berkata, sejarah tidak ditulis oleh banyak tangan, melainkan oleh keputusan tegas. Biarlah saya dan Bung Hatta menanggung amanah ini. Tanda tangan kita berdua adalah tanda tangan bangsa Indonesia. Hatta mengiyakan dengan mantap. Akhirnya semua setuju. Sukarni pun luluh meskipun masih terlihat gusar. Naskah proklamasi pun ditandatangani. Tulisan tangan yang sederhana itu kini berubah menjadi janji besar. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Semua menyadari, sejak tinta itu menempel di atas kertas, tidak ada jalan kembali. Bangsa ini telah memilih jalannya, merdeka atau binasa. Malam itu menjelang dini hari. Berita tentang proklamasi yang akan dibacakan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Pemuda-pemuda berlari ke segala penjuru kota, membangunkan kawan-kawan mereka, membisikkan kabar gembira. Besok kita merdeka! Besok Indonesia lahir. Ada yang menitikkan air mata,
Ada yang berteriak penuh sukacita, ada pula yang hanya menunduk, seolah tak percaya mimpi panjang itu akhirnya akan jadi kenyataan. Pagi 11 Agustus 1945, matahari Jakarta bersinar terang. Udara terasa berbeda, seakan alam pun menyambut hari baru. Di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, rakyat mulai berdatangan. Tidak ada protokol resmi, tidak ada persiapan mewah. Hanya halaman sederhana dengan tiang bambu seadanya yang malam sebelumnya dipersiapkan oleh pemuda bernama Suhut dan kawan-kawan. Dari berbagai penjuru orang datang, tua, muda, laki-laki, perempuan, pegawai, pedagang, hingga tukang becak. Mereka berdiri berdesakan, wajah penuh penasaran, hati berdebar menantikan momen yang akan mengubah hidup mereka. Di beranda rumah, Soekarno berdiri dengan pakaian putih rapi, peci hitam di kepala. Di sampingnya Hatta tegas dengan kacamata bulatnya. Wajah keduanya tampak serius, tetapi sorot mata mereka memancarkan keyakinan. Sejenak suasana hening. Semua mata tertuju pada Soekarno. Suaranya kemudian menggema, tenang tetapi tegas. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu menusuk hati setiap orang yang hadir. Ada yang menahan napas, ada yang menitikkan air mata, ada pula yang spontan berteriak, "Merdeka!" Suara Soekarno tidak hanya terdengar di halaman itu, tetapi seakan bergema ke seluruh pelosok tanah air, menembus gunung, hutan, dan laut, membawa pesan bahwa bangsa yang selama ini tertindas kini bangkit berdiri. Setelah proklamasi dibacakan, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Sang merah putih naik perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat. Tidak ada orkestra megah, tidak ada instrumen lengkap, hanya suara rakyat yang bercampur jadi satu, penuh haru dan kebanggaan. Bendera itu berkibar, simbol kebebasan yang telah lama dinanti. Momen itu menjadi sakral. Ada orang yang menunduk berdoa, ada yang menatap bendera tanpa berkedip, ada pula yang mengangkat tangan ke udara sambil berteriak, "Merdeka!" Seakan semua luka, darah, dan air mata perjuangan selama berabad-abad menemukan maknanya pada pagi itu. Namun, perjalanan tidak selesai. Proklamasi hanyalah pintu pertama. Setelah itu, bangsa Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar, mempertahankan kemerdekaan. Jepang yang menyerah kepada sekutu masih memiliki pasukan di Indonesia, dan Belanda melalui Nika sudah bersiap untuk kembali menancapkan kuku kolonialismenya. Tapi semangat rakyat sudah tidak bisa dipadamkan lagi. Proklamasi telah mengobarkan api yang mustahil dipadamkan oleh senjata atau penjara. Berita proklamasi menyebar cepat ke seluruh penjuru Nusantara. Di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga pelosok desa, rakyat mendengar kabar gembira itu. Radio-radio bawah tanah menyiarkan ulang teks proklamasi. Surat kabar pribumi dengan berani menuliskan berita, Indonesia telah merdeka. Meskipun tentara Jepang berusaha membatasi, suara merdeka tetap menembus batas. Rakyat berbondong-bondong mengibarkan bendera merah putih di rumah-rumah, toko-toko, hingga jalanan. Banyak di antara mereka ditangkap atau diancam, tetapi keberanian rakyat semakin membara. Di berbagai kota, pemuda-pemuda mulai mengambil alih kantor pemerintah, markas polisi, hingga gudang senjata. Di Surabaya, Bandung, dan Medan, bendera Belanda diturunkan paksa dan diganti dengan merah putih. Perlawanan rakyat pun mulai terbentuk secara spontan. Bangsa ini sadar, merdeka bukan sekadar deklarasi, tetapi harus diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Bangsa menuju kemerdekaan. Dari malam sunyi di rumah Maeda, dari mesin tik sederhana yang mencetak naskah keramat, hingga halaman rumah di Pegangsaan Timur 56 tempat bendera pertama dikibarkan. Semua menjadi bukti bahwa kemerdekaan tidak lahir dari pemberian, melainkan dari tekad, keberanian, dan pengorbanan jutaan rakyat Indonesia. Fajar telah menyingsing, dan bangsa ini resmi berdiri sebagai bangsa merdeka. Halaman 9, menjelang detik-detik proklamasi malam mulai larut di Jakarta, 16 Agustus 1945. Suasana kota terasa tegang dan penuh ketidakpastian. Di satu sisi, Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tidak lagi memiliki legitimasi penuh untuk menguasai Indonesia. Di sisi lain, rakyat yang sudah mendengar kabar kekalahan Jepang melalui radio gelap dan bisik-bisik dari luar negeri, semakin tidak sabar menuntut pengumuman kemerdekaan. Semua itu membuat udara malam terasa sesak. Ada harapan, ada kegembiraan, tetapi juga ada ketakutan akan bentrokan.
Irotus Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta yang sempat diculik ke Rengas Dengklok oleh para pemuda sehari sebelumnya, kini sudah kembali ke Jakarta. Mereka akhirnya bisa duduk bersama kembali dengan para tokoh tua dan pemuda untuk menyatukan langkah. Namun, ketegangan belum benar-benar reda. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Mereka takut bila terlalu lama menunggu, kesempatan emas akan hilang dan bangsa ini kembali dijajah. Sementara itu, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta tetap mengedepankan sikap hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa proklamasi yang dibacakan tidak justru menimbulkan korban besar akibat serangan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap. Pada malam itu, pembicaraan panjang masih berlangsung di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada perjuangan bangsa Indonesia. Rumah Maeda, Jalan Imam Bonjol 1. Di sebuah ruangan sederhana, para tokoh berkumpul. Ada Soekarno, Hatta, Asmat Soebardjo, Sayuti Milik, Soekarni, dan beberapa tokoh pemuda lainnya. Di rumah itulah rancangan teks proklamasi mulai disusun. Suasana hening, hanya suara pena yang menari di atas kertas, sesekali diselingi diskusi singkat. Soekarno dengan tenang namun penuh wibawa mendiktekan kalimat demi kalimat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu mengalir tegas, sederhana, tetapi penuh makna. Semua yang hadir terdiam, merasakan getaran luar biasa dari kata-kata tersebut. Hatta lalu menambahkan kalimat kedua, yang menjelaskan pemindahan kekuasaan. Perdebatan kecil sempat muncul mengenai redaksi kata-kata itu. Namun akhirnya setelah musyawarah, mereka sepakat dengan redaksi yang sederhana, tanpa menyebut pihak lain seperti Jepang atau sekutu. Sayuti Milik, sang pengetik, dengan penuh semangat mengetik naskah proklamasi itu, menggunakan mesin ketik pinjaman dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Tangan Sayuti bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar betul bahwa setiap huruf yang ia ketik akan menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia. Peran pemuda di luar rumah Maeda, para pemuda terus berjaga. Mereka tidak sabar menunggu keputusan. Bagi mereka, proklamasi harus segera dilakukan, bukan besok atau lusa, melainkan secepatnya. Mereka tahu rakyat di berbagai daerah sudah mulai bergerak, mulai dari rapat-rapat rahasia hingga aksi-aksi perlawanan terhadap Jepang. Soekarni, salah seorang pemuda yang berani dan vokal, menyuarakan dengan lantang bahwa pembacaan proklamasi harus dilakukan oleh Soekarno sendiri, didampingi oleh Hatta atas nama bangsa Indonesia, bukan oleh kelompok lain atau perantara. Usul itu disetujui dan semakin menguatkan legitimasi proklamasi yang akan diumumkan. Malam menjelang 17 Agustus, di saat teks proklamasi selesai ditulis dan disepakati, malam semakin larut. Wajah-wajah lelah mulai terlihat, tetapi semangat mereka tetap menyala. Tidak ada yang ingin melewatkan momen ini. Soekarno, meski kondisi tubuhnya sedang tidak begitu sehat karena sakit malaria tertua yang sering kambuh, tetap menunjukkan semangat luar biasa. Ia tahu besok pagi akan menjadi hari paling bersejarah, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta, dengan sikap tenang dan penuh pertimbangan, menyiapkan diri untuk mendampingi Soekarno. Ia tahu proklamasi ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu, Asmat Soebardjo dan tokoh lain mulai mengatur lokasi pembacaan proklamasi. Awalnya direncanakan akan dilakukan di lapangan Ikada, sekarang lapangan Monas. Tetapi pertimbangan keamanan membuat mereka memilih tempat yang lebih aman, yakni kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 546, Jakarta. Rakyat Jakarta bersiap tanpa disadari, kabar mengenai akan diumumkannya kemerdekaan sudah mulai menyebar. Meskipun informasi masih terbatas, sebagian rakyat Jakarta sudah mendengar bisik-bisik bahwa esok hari akan ada peristiwa besar. Malam itu, beberapa tokoh pemuda bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengabarkan berita gembira kepada jaringan mereka. Di kampung-kampung sekitar Jakarta, rakyat biasa mulai bersiap. Ada yang menyiapkan bendera merah putih jahitan tangan, ada yang berkumpul diam-diam sambil berdoa, ada pula yang hanya bisa menunggu dengan hati berdebar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi semua merasakan bahwa saat itu adalah saat yang ditunggu-tunggu sejak ratusan tahun. Kegelisahan di pihak Jepang. Di sisi lain, pemerintah militer Jepang di Indonesia masih berusaha menjaga ketertiban. Mereka sebenarnya tahu bahwa kekalahan Jepang membuat posisi mereka goyah. Namun, sebagian besar tentara Jepang masih bersenjata lengkap dan berpotensi melakukan tindakan represif jika merasa dilawan.
Itulah sebabnya, proklamasi harus dilakukan dengan hati-hati. Para tokoh bangsa tahu sekali saja Jepang menekan dengan kekuatan senjata, maka darah rakyat bisa tertumpah. Namun, semangat kemerdekaan jauh lebih besar daripada rasa takut. Menanti fajar. Menjelang dini hari, satu persatu tokoh pulang dari rumah Maeda setelah teks proklamasi selesai disusun. Mereka pulang dengan hati penuh debar. Tidak ada yang bisa benar-benar tidur nyenyak malam itu. Bayangan akan hari esok terus menghantui pikiran. Soekarno kembali ke rumahnya di Pegangsaan Timur, didampingi keluarga. Ia mencoba beristirahat, tetapi rasa sakit di tubuhnya tidak bisa mengalahkan semangat besar di hatinya. Hatta di rumahnya duduk merenung sambil menulis catatan kecil. Ia tahu dalam beberapa jam ke depan, ia bersama Soekarno akan menjadi wakil bangsa yang berdiri di depan rakyat, menyatakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Para pemuda di berbagai sudut kota tidak bisa tidur. Mereka berkeliling memastikan bahwa rakyat siap datang ke Pegangsaan Timur. Beberapa bahkan menempelkan poster-poster sederhana bertuliskan semangat kemerdekaan meski dengan risiko ditangkap oleh tentara Jepang. Dan akhirnya, malam itu berakhir dengan perasaan yang bercampur aduk. Harap, cemas, takut, tetapi juga bahagia. Semua orang tahu, fajar yang akan menyingsing pada 11 Agustus 1945 bukan fajar biasa. Itu adalah fajar kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jakarta, dini hari 17 Agustus 1945. Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol masih dipenuhi jejak kelelahan. Tinta di atas kertas yang ditulis Soekarno dan Hatta bersama para tokoh lain semalam masih basah. Naskah proklamasi yang ringkas, hanya 2 alinea pendek, telah lahir dari sejarah panjang penderitaan dan perjuangan. Di luar rumah itu, fajar mulai menyingsing dan burung-burung kecil berkicau, seolah alam pun ikut menandai momen lahirnya sebuah bangsa baru. Namun, suasana masih tegang. Jepang belum sepenuhnya menyerah kepada sekutu di Indonesia. Pasukan militer mereka masih bersenjata lengkap, masih berpatroli di jalan-jalan, dan rakyat belum tahu bagaimana mereka akan merespons kabar kemerdekaan ini. Ada rasa cemas yang menekan dada setiap tokoh yang hadir. Tapi di balik itu, semangat yang membara lebih kuat. Kemerdekaan tidak bisa lagi ditunda. Persiapan upacara subuh itu, rumah Soekarno di Pegangsaan Timur Nelimamam sudah ramai. Fatmawati, istri Soekarno, menjahit bendera merah putih dengan tangan sendiri. Jarum dan benang ia jalankan dengan penuh hati-hati, meski tubuhnya lelah setelah malam panjang. Setiap tusukan jarum serasa doa yang ia tanamkan. Semoga bendera ini tidak hanya berkibar hari ini, tapi selamanya. Di halaman rumah, para pemuda dan rakyat sudah mulai berdatangan. Mereka datang dengan pakaian sederhana, ada yang memakai peci, ada yang bersarung, ada pula yang hanya memakai baju lusuh karena persediaan sandang saat itu sangat terbatas. Namun wajah mereka bersinar penuh harap. Hari ini adalah hari yang telah mereka tunggu, hari yang dipertaruhkan dengan darah dan nyawa para pejuang yang telah gugur. Sementara itu, Soekarno sendiri masih dalam keadaan kurang sehat. Badannya lemah karena demam malaria yang menyerangnya. Namun tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu tubuh boleh sakit, tetapi jiwa seorang pemimpin harus berdiri tegak di hadapan rakyatnya. Bersama Hatta, ia bersiap menyampaikan kata-kata yang akan mengubah sejarah Nusantara. Detik-detik proklamasi pukul 10 pagi. Matahari mulai meninggi. Di halaman sederhana rumah Soekarno, sebuah tiang bendera bambu telah didirikan. Para tokoh nasional, pemuda, dan masyarakat berkumpul dengan khidmat. Tidak ada panggung megah, tidak ada pengeras suara modern, bahkan tidak ada pengawalan tentara yang resmi. Semua serba sederhana, apa adanya. Namun justru dalam kesederhanaan itu, kemurnian semangat terasa begitu kuat. Soekarno maju ke depan, didampingi Hatta. Dengan suara lantang meski terbata di awal, ia membacakan teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Suasana hening, setiap kata menggema di hati yang mendengarnya. Air mata banyak yang jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah pembacaan selesai, teks itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tidak lama kemudian, Fatmawati menyerahkan bendera merah putih yang telah dijahit semalam. Dengan tangan gemetar namun penuh semangat, Latif Hendraningrat dan Suhut mengibarkannya di tiang bambu. Semua rakyat yang hadir memberi hormat, menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh haru. Lagu itu yang sebelumnya hanya semacam nyanyian perjuangan diam-diam,
kini bergema dengan lantang sebagai lagu kebangsaan. Suasana rakyat di berbagai penjuru kota, kabar proklamasi menyebar cepat. Radio-radio gelap, selebaran, hingga mulut ke mulut membawa kabar itu dari satu kampung ke kampung lain. Di pasar, di sawah, di bengkel, di sekolah, orang-orang berbisik lalu bersorak, "Kita merdeka!" Meski Jepang masih mencoba menghalangi penyebaran berita, semangat rakyat tak bisa lagi dipadamkan. Di Surabaya, para pemuda berlari-lari membawa kabar itu. Di Bandung, bendera merah putih mulai berkibar di gedung-gedung. Di Sumatera, berita proklamasi memicu gelombang dukungan rakyat. Seolah seluruh kepulauan Nusantara yang luas ini tiba-tiba dipersatukan oleh satu semangat. Indonesia telah lahir. Bayangan ancaman. Namun perjuangan belum berakhir. Para tokoh menyadari bahwa proklamasi hanyalah langkah awal. Belanda, yang baru saja kalah dari Jepang, tentu tidak akan tinggal diam. Mereka ingin kembali menjajah. Sekutu yang datang membawa misi perang pun bisa menjadi ancaman. Namun bagi rakyat Indonesia, kemerdekaan adalah harga mati. Sekali diproklamasikan, tidak akan pernah ditarik kembali. Soekarno dalam pidato singkat setelah proklamasi menegaskan, "Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menjajah bangsa Indonesia lagi. Namun perjuangan kita belum selesai. Kita harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan darah dan nyawa kita sendiri." Kata-kata itu menyulut semangat perlawanan di mana-mana. Rakyat menyiapkan bambu runcing, pemuda melatih diri, dan para tokoh mulai membentuk pemerintahan baru. Makna sejarah. 12 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru. Hari itu menjadi simbol bahwa penderitaan ratusan tahun dijawab dengan keberanian. Jerit tangis dari para ibu yang kehilangan anak di medan perang, darah para pemuda yang gugur melawan penjajah, semua terbayar oleh momen sakral itu. Meski sederhana, meski penuh keterbatasan, proklamasi itu adalah puncak dari segala pengorbanan. Hari itu bangsa Indonesia membuktikan bahwa meski dijajah, ditindas, dan dipaksa tunduk selama ratusan tahun, semangat merdeka tidak bisa dimatikan. Ia hanya menunggu saatnya meledak. Dan pagi itu, 17 Agustus 1945, ledakan itu mengubah arah sejarah dunia. Epilog bendera merah putih terus berkibar, meski hanya di tiang bambu sederhana. Lagu Indonesia Raya terus berkumandang, meski tanpa orkestra mega. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah bangsa besar. Kemerdekaan adalah buah dari doa, darah, dan air mata. Dan sejak hari itu, Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan siap menentukan nasibnya sendiri. Sejarah mencatat, perjuangan seorang pahlawan bukanlah kisah satu orang, tetapi kisah seluruh rakyat. Dari para petani di sawah, nelayan di laut, buruh di kota, pemuda di jalanan, hingga para pemimpin di garis depan, semua adalah pahlawan. Dan kini, setiap kali bendera merah putih berkibar, kita selalu diingatkan pada hari itu, 12 Agustus 1945, hari lahirnya Indonesia.